gimana nih, aku sedih banget. Kenapa sih? Aku tuh ngerasa kenapa susah banget cari jodoh sesama Katolik. Terus kamu nanya aku gitu? Aku juga nggak tahu jodoh aku, Anet. Emang nggak pernah dapet yang Katolik juga? Gimana ya? Mungkin pernah, cuma yang nggak cocok aja gitu. Terus gimana dong caranya supaya kita dapet jodoh orang Katolik? Aduh, kamu kalau nanya sama aku juga salah. Aku juga nggak tahu nih, Net. Tapi Kak, aku pernah ya coba nih, saking aku desperate-nya, aku pernah coba doa untuk cari jodoh secara Katolik. Nah, itu ada namanya doa Santo Rafael. Kalau aku sih juga pernah berdoa. Cuma aku baru tahu nih dari kamu. Kalau Tentang doa ternyata cari jodoh ini iya, ya. doa yang lebih spesifik ternyata ada ya ke Santo Rafael. Iya, sebenarnya aku udah doa spesifik tapi sampai sekarang belum terwujud ya. Mungkin aku harus doa sebanyak Jessica Mila ya. Oke, biar dapat kayak Yakub gitu ya. Betul sekali, Oke. gitu ya. Nah, pasti kakak belum pernah nyoba, dan teman-teman yang nonton sekarang juga banyak yang belum pernah nyoba nih doa cari jodoh. Iya. Nah, daripada penasaran, hari ini kita sudah menghadirkan Narasumber ya terpercaya di studio kita. Oke, siapa tuh? Saja kita sambut Romo Bekti. Halo. Teman-teman mana tuh? Baik. Sapa Tapi dulu dong. yang pertama salah loh. Apa tuh? Saya nggak begitu expert tentang cari Oh jodoh. iya benar. Oh iya, Iya dong. Sorry ya Bener Romo. juga ya. Ya buktinya sampai sekarang saya nggak dapat jodoh kan. Bener juga ya. Tapi kalau itu saya no comment ya. Iya. Maka salah kalau Romo bantuin saya dong cari jodoh. Yakin lu, gua aja nggak dapat jodoh gitu. Iya. Tapi kan expert dalam tahu cara doa. Oh, Nah, ya itu benar. baru. Itu dia Itu yang bisa kita saya cari jawab hari ini. itu. Oke, Ya. Oke, jadi itu tadi Romo, gimana sih kiat-kiat berdoa yang baik untuk mendapatkan jodoh di dunia Katolikan ini? Oke, tadi Bella sama Anet ya. Oke. Tadi katanya sudah pernah, Anet udah pernah ya tadi ya, Iya. doa Santo Rafael, doa Iya. cari jodoh ya. Oh. Kalau si Bella mungkin belum pernah. Benar. Tapi lu berdua kebalikan loh. Bella sudah dapet tapi nggak doa. Kalau lu udah doa tapi belum dapet. Bener juga ya. Iya kan? Udah dapat tapi kayaknya bukan jodoh. Oh Gimana iya, ya? bukan Berarti jodoh. kurang spesifik gitu kali. Tapi ya. tahu dari mana itu jodoh atau bukan? Nah itu sih Mo. Iya kan? Kalau Benar. sudah dibuktikan. Iya. Kalau sudah nanti ke jenjang berikutnya sampai nanti tua bersama itu baru dikatakan jodoh gitu iya, kan. benar. Kalau sekarang belum apa-apa udah dikatakan jodoh ya repot juga. Tapi menarik tadi soal doa cari jodoh dari Santo Rafael. Santo Rafael itu siapa sih sebenarnya? Aduh gimana ya? Dia itu malaikat, salah satu malaikat. 3 malaikat agung kan, Betul. Rafael, Mikael, Gabriel. Wih, Gile. betul sekali. Ya. Jadi Santo Rafael ini, malaikat Rafael ini adalah malaikat penyembuh sebenarnya. Tetapi di dalam tradisi, dalam sejarah gereja ada didoakan bersama juga malaikat Rafael ini, Santo Rafael, doa cari jodoh. Oke. Ya, doa cari jodoh, dan sebenarnya kalau kita baca rumusan doanya tuh supaya bisa mengambil keputusan dengan baik. Oh, jadi bukan Jodoh doang gitu Iya, ya? bukan cari jodoh doang. Jadi mengambil keputusan dengan baik perihal pasangan hidup. Oh. Jadi ya pasangan hidup atau jodoh ya. Jadi baru di dalam tahu. semua proses itu nggak cuma aduh gue pengen dapat jodoh nih, pengen dapat pasangan, terus gue doa Santo Rafael. Tapi bisa juga mereka yang sudah punya pasangan doakan doa Santo Rafael ini. Iya, karena kan dia bantu kita menentukan ya. Betul. Jadi benar-benar nggak buta semuanya gitu. Kita nggak buta, nggak ada bimbingan, tapi kita dibantu oleh Santo Rafael untuk kayaknya ini nih gitu. Yakin, betul. Oh, dia orangnya Oh, gitu. kayak he's the one gitu ya ceritanya. Mm-mm. Tiba-tiba Santo Rafael datang, kayaknya dia jodoh kamu, Net gitu. Iya, betul. Tapi dia- Kalau Santo Valentine itu sama Rafael apa bedanya tuh? Santo Valentine apaan itu Santo Valentine? Aduh nggak tahu juga. Hari Tapi Valentine dengar-dengar kali, aja. hari kasih sayang. kasih gitu kan. sayang. Berarti ya nggak kan? ada sangkut pautnya nih sama si Santo Rafael ini? Enggak, Nggak ada beda, dong, beda, ya? jauh. Oke. Ini kan malaikat Rafael ya, lebih kepada tadi memang Santo Rafael ini banyak didoakan dan dia banyak berkarya untuk doa-doanya untuk orang muda. Oke. Maka memang dikondisikan bagaimana orang muda pergulatannya apa sih?
Salah satunya kan panggilan Pasangan. hidup, Ya. ya panggilan hidup. Panggilan hidup bisa berkeluarga, Benar. bisa jadi biarawan-biarawati, bisa jadi pastor dan lain sebagainya. Kan itu seputar cari gue mau apa ya setelah gue mencapai dewasa muda ini kan, anak-anak muda gitu kan. Iya. Lalu salah satunya Santo Rafael membantu untuk tadi memutuskan secara bijak. Oke. Pasangan itu diyakini betul sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ke tahapan yang lebih serius. Sehingga juga nanti dalam pergulatan-pergulatan itu juga dibantu. Ya, biasanya pergulatannya tentang apa sih kalau anak muda? Ya, Pasangan. jodoh ya. Jodoh. bener. Pasangan hidup. Iya, gitu pasangan kan. hidup Iya. kan. Pasangan hidup yang seperti apa? Nah. Agama itu. Iya, seiman ya dan seamin gitu Iya. kan. Benar. Seiman kalau nggak seamin buat Sama apa? aja, Iya, gitu. makanya Kita gitu. perlu bantuan Santo Rafael ini biar kita selain seiman kita juga seamin. Betul, Iya, benar. betul. Nah, cuma nih Mo, yang aku dengar juga nih, aku dengar kayak Jessica Mila, mungkin saudara-saudara kita yang agama yang berbeda tuh katanya kalau berdua itu harus spesifik. Misalkan aku pengen punya jodoh yang ganteng, tinggi, kaya, ramah segala macam. Itu harus disebutin gak sih Mo dalam berdoa? Ya, menarik tuh. Kalau doa harus spesifik atau enggak gitu ya. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Kalau itu mah bukan doa, itu ngarep, itu Iya, ngarep benar. ya, bukan doa Itu ya. lebih takutnya emang udah. Emang udah diincer itu ya, bukan. Karena kalau jodoh kan nggak ada yang tahu. Oh ya kan. Iya. Kalau itu lu udah ngincer, ya. Iya. Biar ngapelnya deket ya. Aku doa biar jodohnya itu. Oh aja. ya, boleh juga sehingga ada effort, ada usaha untuk itu kan. Maka kenapa sih ada yang mengatakan doa itu spesifik gitu kan? Kenapa doa itu harus jelas yang disampaikan? Iya. Supaya kita punya juga gambaran, itu kan menjadi apa ya, guidance kita, menjadi petunjuk buat kita juga kriteria yang kita harapkan. Iya, benar. Ya kan, kriteria yang kita harapkan sehingga kita juga berusaha mencari pasangan, mencari jodoh yang sesuai dengan kriteria itu. Iya. Tapi jangan terlalu tinggi kriterianya. Tuh, nah, Ya, itu Kak. baca tuh. Jangan terlalu tinggi menentukan kriteria. Iya. Iya Yang kan? real-real aja gitu, Ya, yang kira-kira yang bisa real. digapai. Realistis lah ya. Iya, benar. betul. Sehingga apa tadi, detail, spesifik, sehingga kita juga dalam upaya, dalam usaha kita mencari pasangan itu juga semakin jelas. Ya kan, nggak sembarang ya udah deh gua pasrah, gua ya udah itu aja deh gitu kan. Yang penting punya ada. pasangan. Gitu kan. Itu kan sekarang gejalanya gitu loh. Iya. Iya, benar-benar. Temen gue udah punya pacar nih gitu. Kok gue belum? FOMO. FOMO, Iya, iya iya. kan. Pokoknya mau ikut-ikut aja, yang penting gue punya pacar deh gitu kan. Ada yang buat dipamerin gitu di sosmed gitu Oh ya. iya, pengalaman ya? Enggak sih. Temen saya mungkin gitu. Oh temen iya, saya. iya. Tapi pengen. Biasa aja sih. Ya lebih spesifik aja supaya apa? Supaya kita tadi kriterianya kita juga sadar juga. Oh iya, saya mau cari yang itu. Jadi kita juga jadi punya guidance, punya petunjuk, punya apa ya, jalan yang kita ingat selalu gitu. Ya, oh yang seperti ini, secara fisik yang seperti ini, oh kepribadiannya yang seperti ini. Jadi doa sama usaha kita selaras gitu ya. Selaras ya, membantu, doa itu kan membantu kita supaya tetap di jalan yang sesungguhnya dan kita mau capai kan. Iya, berarti nggak bisa ya nih doa doang tapi nggak usaha gitu Ya ya. Mo? betul lah. Tapi kalau udah usaha doa gitu terus tapi kok merasanya kok nggak dibantu-bantu ya sama Santo Rafael ini, kok nggak dapat ya? Jawabannya cuma satu, jadi jawabannya masa kasihan ya lo. Kirain ada jawaban yang lebih kayak berarti Enggak. Tapi menurut dalam tradisi ya, doa, usaha itu kan memang ada ayat kitab suci yang berkata demikian kan. Iman tanpa perbuatan adalah Mati. ya kan. Maka doa harus disertai dengan perbuatan. Iya, benar gitu. Yang kadangkala kita merasa aduh kayaknya nggak dijawab sama Tuhan nih doa gue. Ya kan, usaha gue udah mati-matian, doanya udah mati-matian, mungkin rosario jam 12, Wih, novena nggak Effort putus-putus banget ya, gitu itu. kan. Doa Santo Rafael semua pokoknya didoain tapi kok nggak dapet gitu kan. Ya memang belum waktunya. Iya, mungkin belum siap juga kali ya. Iya, emang Iya. kan Tuhan Yesus tuh tahu paling kapan tahu waktunya. ya. Bener. Iya gitu. Berarti mah kalau udah doa usaha tinggal nunggu waktu gitu kan. Iya, Tuhan nggak akan biarkan lah, dia tetap melihat lah usaha kita, doa kita, tinggal dia kasih waktunya kapan. Karena kadangkala kalau kita doa tuh ada yang pertama langsung dikasih, Oh iya. yang kedua
ntar dulu deh gitu, kayaknya belum siap nih Iya, kamu. bener. term ya, Iya. mewujudkannya gitu. Lalu yang ketiga, kayaknya bukan itu. Gitu kalau Dia doa. apa tapi sebenarnya yang baik buat dia bukan yang dia Betul. Jadi ada 3 jawaban doa kalau kita bisa mau renungkan ya. Langsung dikasih atau kayaknya ditunda dulu deh karena belum siap. Iya. Lalu yang ketiga, kayaknya enggak deh itu. Ada yang lain yang udah disiapkan yang lebih Lebih baik Tuh, gitu. makanya kamu kalau putus jangan patah hati langsung. Mungkin Siapa Tuhan tahu itu udah dapet jawaban Tuhan. jawaban. Iya, benar. Ada yang lebih baik nanti, amin. Amin. Gitu. Jadi Romo nih kesimpulannya doa yang paling benar untuk cari jodoh tuh gimana? Berarti spesifik. Spesifik boleh. Terus Terus juga jangan rutin, setia. Oh, setia, konsisten ya. Konsisten, iya. Terus juga jangan berpatokan sama waktu kok bulan ini aja fokus, tapi ternyata nggak dapat terus nyesel nggak doa lagi. Iya, gitu ya. benar. Terus jangan Nah, setia mengharapkan itu langsung terwujud gitu ya. Tadi kan Romo juga udah bilang ya itu ternyata yang didoain juga belum tentu yang yang dipilih sama Tuhan. Juga doanya belum tentu diwujudkannya dalam waktu dekat. Gitu. Iya, semua itu tergantung kesiapan diri sendiri gitu. Terus ya Romo, bener gak sih waktu itu pernah juga ya saudara aku gitu ya, dia tuh nggak dapet jodoh-jodoh. Akhirnya dia kayak ziarah ke berbagai gua untuk mendapatkan jodoh. Kalau itu gimana pendapat Romo tentang itu? Ya sama kan, itu untuk melatih kesetiaan juga dan perjuangan gitu. Itu kan untuk melatih perjuangan juga kan. Emang gampang gitu ke Gua Maria ziarah gitu. Kan nggak gampang juga, harus setia juga kan, harus menumbuhkan ketaatan ya, membutuhkan usaha. Itu tadi di balik itu ada intensi, bukan hanya jodoh aja sebenarnya kan. Iya. Banyak intensi yang disampaikan di tempat doa, tempat ziarah, tempat-tempat doa. Kenapa? Supaya untuk melihat kesalehan, melihat ketaatan, melihat kesetiaan. Dan kenapa di tempat doa? Karena diyakini di situ banyak mukjizat, banyak orang berdoa di situ. Pasti juga menjadi tempat yang membantu kita untuk masuk dalam situasi doa lebih serius juga. Iya, itu juga masuk dalam usaha ya. Masuk dalam usaha. Tempat sakral gitu istilahnya mungkin ya. Iya, jadi tuh emang tadi itu kan ada doanya, ada usahanya. Itu salah satu bentuk Jadi balance gitu iya, ya. ada usaha. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Banyak sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan. Gue tanya deh ya. Yang pertama, Tanya nih. di handphone lo ada aplikasi dating nggak? Kamu ada nggak si kuning-kuning itu? Si kuning-kuning itu. Iya. Romo. Karena masa pilih jodoh gratisan Iya, ya kan? Minoritas. Kamu mau daftar? Enggak sih, Saya belum soalnya saya ada. pembina adminnya.